Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh moderator, bahwa judul kita di subuh berbahagia ini diambil dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kitab hadits yang paling sahih, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, Sahih Al-Bukhari. Kaum muslimin sepakat untuk menerimanya. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Qalu ya Rasulullah wa may ya'ba. Maka para sahabat, murid langsung Rasulullah SAW yang mendengarkan hadis ini bertanya, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati saya, kata Nabi SAW, dia akan masuk surga. Tapi siapa yang menentang saya, bermaksiat kepadaku, sungguh dia yang tidak mau. Jadi kunci masuk surga mentaati Rasulullah SAW. Karena mentaati beliau sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala yang mengutus beliau. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasulullah SAW, sungguh dia telah mentaati Allah. Dan mentaati beliau yang paling utama dalam hal akidah, dalam hal tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan maksud kita berada di muka bumi. Di surat Ad-Dariyat di ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi minum kopi di warkop, nyantai di warkop itu sambilan saja. Ayat ini mengatakan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata ahli tafsir dari generasi sahabat Abdullah bin Abbas, sebagaimana disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsir beliau, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah famaknaha tauhid. Semua lafaz-lafaz ibadah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kemudian ada lafaz kata ibadah dalam Al-Quran, semuanya maknanya tauhid. Apa maknanya tauhid, jamaah sekalian? Beribadah hanya kepada Allah yang satu saja, dan meninggalkan semua peribadahan kepada selain Allah. Itu makna tauhid. Jadi tujuan kita di muka bumi ini untuk mentauhidkan Allah. Kemudian Allah mengingatkan kita semua, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya saya tidak mau, kata Allah, tidak ingin rezeki dari mereka. Jadi kita ibadah itu bukan memberikan rezeki kepada Allah. Dan Allah juga mengatakan, saya juga tidak ingin, tidak mau supaya mereka memberikan saya makan. Jadi kita beribadah kepada Allah bukan karena kita memberikan makan kepada Allah, tidak. Bahkan di antara nama Allah adalah Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. Apa makna As-Samad, jamaah sekalian? As-Samad, kata Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Ahli tafsir dari generasi sahabat yang langsung mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? Ini bisa kita juga baca untuk anak kita. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas tentang agama dan ajarkanlah beliau tentang ilmu tafsir. Jadilah Ibnu Abbas lautan ilmu, ahli tafsir, rujukan di tengah sahabat. Kata Ibnu Abbas, makna nama Allah As-Samad, alladzi la jawfalahu, yang tidak memiliki rongga. Maksudnya tidak makan dan tidak minum.
Karena yang makan dan yang minum itu manusia yang lemah. Sedangkan kalau manusia tidak makan dan minum, dia akan mati. Makanya Allah sebutkan sifat Nabi Isa dan ibunya dalam Al-Quran. Allah sebutkan beliau berdua ini makan. Kana ya'kulani ta'am, kata Allah. Nabi Isa dan ibunya memakan makanan. Kalau dia makan makanan, berarti dia bukan Tuhan. Ini sesuai dengan logika. Allah ajak kita berpikir. Jadi tujuan kita dicipta untuk beribadah. Semua selain itu cuma sambilan. Nah, jamaah sekalian, perhatikanlah judul materi kita. Siapa yang mentaati Nabi Muhammad, dia masuk surga. Nabi Muhammad orang yang paling kuat ibadah. Sampai kata Aisyah Ummul Mukminin, istri tercinta, istri Rasulullah SAW, beliau pernah sholat malam hatta tatafattara qadamahu, sampai kaki-kaki beliau, sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Sholat malam, jemaah sekalian. Ketika Aisyah bertanya, lima tasna'u hada ya Rasulullah, waqad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa sampai ibadah seperti ini ya Rasulullah? Bukankah dosamu sudah dimaafkan yang lalu maupun yang akan datang? Jamaah sekalian, perhatikanlah jawaban Nabi ketika ditanya. Singkat, padat, sempurna. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah saya mau menjadi hamba yang bersyukur? Jadi semakin banyak ibadah, semakin terbukti bersyukurnya orang. Kalau orang tidak lagi ibadah, berarti orang itu tidak lagi bersyukur kepada Allah. Jadi mengikuti Nabi Muhammad, memperbanyak ibadah beliau. Dengan memperbanyak ibadah, mengikuti ibadah beliau. Kalau kita mampu. Apalagi dalam hal akidah, keyakinan. Tentang tauhid, tentang la ilaha illallah. Karena itu jamaah sekalian, dua syarat berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang indah. Di surat Al-Kahfi, di ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa saja yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya. Maksudnya perjumpaan yang indah, dia mau mendapatkan hasil dari ibadahnya. Hasil dari capek-capeknya ibadah di dunia. Apa yang harus dia lakukan? Kata Allah, "Falyamal amalan shaliha." Hendaklah dia melakukan amal saleh. Maksudnya amal yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad. Ada dalilnya, ada contohnya dari beliau. Bukan amalan yang dibuat-buat, tidak. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia mempersekutukan Tuhannya dalam beribadah kepadanya dengan siapapun juga, dengan apapun juga. Tidak boleh berbuat syirik. Tidak boleh menduakan Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Bukan karena riya, karena mengaku, karena menginginkan pengakuan, pujian, tidak. Semata lillah. Bukan banyak yang jempol baru mau goyang, tidak. Atau banyak yang like baru mau di-share, tidak. Semata lillah. Jadi perhatikanlah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ahli tafsir dari madhab Syafi'i, beliau mengatakan, wa hadani ruknal amalil mutaqabbal. Dua syarat ini merupakan rukun amal yang diterima. Yang pertama sesuai sunnah, ada dalilnya ibadah itu. Kita pastikan dulu, yang kita lakukan ini sudah betul atau tidak? Sesuai dengan petunjuk Nabi atau tidak? Yang kedua, tidak boleh syirik dalam ibadah. Ikhlas hanya kepada Allah yang satu saja. Lillah. Siapa yang ingin mengharapkan perjumpaan yang baik, maka dia penuhi dua syarat ini. Kemudian yang terakhir, kata Nabi SAW, "Waman asani faqad aba." Siapa yang bermaksiat kepada aku, durhaka menentang Nabi SAW, sungguh dia yang tidak mau. Jadi Nabi SAW bersabda seperti ini. Dia bilang, tidak, menurut saya ini juga bagus ya Rasulullah, tapi secara tidak langsung.
walaupun tidak ada dalilnya, menurut akal saya bagus. Kata Nabi SAW, itu tidak disyariatkan. Kata dia secara tidak langsung, ini menurut akal saya bagus, menurut hemat saya bagus, atau menurut guru saya bagus. Berarti dia menentang Nabi SAW. Jadi jamaah sekalian, semua akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang mentaati Nabi Muhammad, dia yang akan masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepada beliau, menentang beliau, bahkan mungkin mengolok-olok ajaran beliau, menghina ajaran beliau, menghina sunnah beliau, sungguh dia yang tidak mau. Iya. Wallahu alam. Ini mungkin pembukaan muqaddimah yang bisa disampaikan. Kita kembalikan ke moderator. Wallahu alam. Nah, makasih Ustaz, singkat dan jelas. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab untuk mengembangkan judul atau tema kita ini. Pertama, 3 orang penanya dari Bapak-bapak. Penanya pertama, Pak Budin. Yang kedua, Pak Budin. Yang ketiga, iya berarti Pak Amir toh. Ibu-ibu, siapa sebentar? Siapkan, saya tunggu ibu selanjutnya. Pertama, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis ini, Pak Ustaz, kullu ummati yadkhulul jannati illa man aba. Nah, yang dimaksud ummati ini apakah Islam KTP atau Islam yang mengikuti ajaran Nabi? Terus bagaimana dengan menghubungkan hadis ini dengan hadis syafaat yang dimana dikatakan bahwa penghuni terakhir neraka itu akan masuk surga meskipun imannya sebesar biji zarah. Nah, ini kan yang kita tema ini adalah yang enggan, yang tidak mau. Nah, yang saya maksud adalah tidak mau ini seperti apa? Apakah menolak ajaran, menolak sunnah? Terus jika dikaitkan dengan hadis yang syafaat itu, ini kan artinya mereka entah itu fasik atau seperti apa, tapi meskipun seperti itu, tapi ada iman di dada. Seperti itu Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Iya. Aja Ustaz. Baik. Jamaah sekalian, umatku di sini tentunya umat Islam yang mengikuti sunnah beliau. Sunnah di sini, kalau di masa sahabat dulu, yang dimaksud adalah akidah dan amalan Nabi Muhammad. Bukan sunnah maknanya dalam definisi ilmu fikih, bukan. Jadi sunnah dalam ilmu fikih, kalau orang mengerjakannya mendapatkan pahala. Kalau orang meninggalkannya, dia tidak sampai berdosa. Itu dalam ilmu fikih. Nah, dulu kalau Nabi menyampaikan sunnah di tengah sahabat, sahabat yang mereka pahami itu akidah dan amalan Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam hadits Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, kata Nabi SAW, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya siapa saja yang hidup sepeninggalku, dia akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Ustadz A bilang ini hukumnya, Ustadz B bilang itu hukumnya. Itu sudah Nabi kabarkan. Dia akan melihat perselisihan, perbedaan pendapat sepeninggalku. Kemudian apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati, wajib kalian kembali di atas sunnahku. Kalau wajib berarti bukan sunnah. Bukan sunnah ilmu fikih yang dimaksud. Maksudnya wajib kalian kembali di atas akidah dan amalan Rasulullah SAW. Jadi yang mengikuti sunnah beliau, maksudnya yang mengikuti akidah dan amalan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Walaupun jamaah sekalian, yang namanya manusia itu bertingkat-tingkat takwanya, bertingkat-tingkat keimanannya. Beda orang yang baru hijrah dengan orang yang sudah lama ikut pengajian, beda.
tapi sama-sama ada KTP. Cuma beda hidayahnya yang sudah lama ikut majelis ilmu dengan orang yang baru hijrah. Jadi pelan-pelan, sedikit-sedikit kita memberikan nasihat untuk memperbaiki yang kurang. Dan itu kata Nabi SAW, at-ta'anni minar rahman wal ujlatu minasyaitan. Pelan-pelan itu sifat yang datang dari Allah Ar-Rahman. Sedangkan buru-buru, tergesa-gesa, emosi, cepat marah, itu datangnya dari setan. Nah, ini beda takwanya. Ini yang dimaksud. Umat yang mengikuti sunnah beliau, akidah dan amalan beliau. Yang tidak mau sebaliknya, yang tidak mengikuti akidah dan amalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik. Bagaimana itu takut sial? Takut sial itu, kata para ulama, seperti dia baru keluar rumah. Dia lihat orang cacat. Kemudian dia bilang dalam hatinya, kayaknya tidak dapat tagihan hari ini. Ini tiara. Menganggap sial, menganggap rezekinya itu ditentukan dari perkara sial tadi. Nabi katakan itu syirik. Tapi ada orang bilang tidak. Itu sudah dari turun-temurun nenek moyang kita. Ini berarti dia tidak mau kalau begitu. Sudah datang hadits, sudah datang penyampaian. Atau dia dengar burung hantu di atas rumah. Dia bilang apa? Kayaknya ada yang mau mati lagi nih. Atau ada yang mau sakit. Ya mas kalian, burung hantu itu ditembak, dipotong. Bukan dia yang menentukan hidup mati kita. Manusia lebih mulia daripada hewan. Manusia berakal, hewan tidak berakal. Kenapa dia yang mau tentukan mati hidup kita? Jadi yang tidak mau itu yang tidak mengikuti akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang syafaat tadi, jamaah sekalian, kalau berbicara tentang neraka, tidak boleh orang mengenteng-entengkan neraka. Sebagian orang bilang, tidak apa-apa Ustaz, masuk neraka kan tidak kekal, subhanallah. Itu orang yang perlu diperbaiki akalnya kalau begitu. Nabi Muhammad pernah menggambarkan kondisi pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu mati dalam kondisi musyrik. Tidak mau menerima la ilaha illallah. Tidak mau masuk Islam. Tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Dia berada di neraka yang tingkatannya siksanya paling ringan. Tapi kekal. Subhanallah. Kekal itu tidak ada istirahat. Tidak ada, waliyadzubillah, tidak ada waktu untuk keluar. Atau berhenti dulu. Tidak. Iya, abadi. Nah, apa kata Nabi? Siksaan paling ringan di neraka. Jamrotani min narin. Ada 2 bara api dari neraka yang diletakkan di bawah kaki Abu Thalib. Yagli minhuma dimaguhu. Otaknya Abu Thalib meleleh karena 2 bara api ini. Jamaah sekalian perhatikan, bara api yang diinjak, otak yang meleleh, itu paling ringan dalam neraka. Itu tidak masuk akal kalau orang bilang tidak apa-apa masuk neraka, yang penting tidak kekal, kan ada syafaat, subhanallah. Jamaah sekalian, satu hari di akhirat itu ribuan tahun di dunia. Bagaimana kalau ada orang yang vonisnya itu 1 juta tahun di neraka? Masihkah dia mau bilang tidak apa-apa 1 juta tahun di neraka, yang penting tidak kekal, kan nanti dapat syafaat? Tidak. Betul, akan ada syafaat jamaah sekalian. Tapi tentunya orang yang berakal itu mau langsung masuk surga. Mau langsung merasakan kenikmatan. Sebagaimana dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'dadtu li ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku sudah siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. A'dadtu li ibadi sholihin. Aku sudah siapkan, kata Allah dalam hadits qudsi,
untuk hamba-hambaku yang soleh, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di pikiran manusia satupun. Jadi, kalau orang yang berakal pasti ingin langsung masuk surga. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti akidah dan amalan Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Tidak ada cara yang lain kecuali harus belajar agama. Itu kuncinya. Ya mas sekalian, saya tambah sedikit. Nabi SAW mengatakan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Belajar agama itu wajib bagi setiap muslim. Nabi tidak kecualikan di sini, kecuali yang sibuk, yang banyak proyeknya. Tidak, atau kecuali yang sudah nikah. Tidak jamaah sekalian. Kalau dia muslim, wajib dia mengetahui agamanya. Yang tua kan? Iya. Dia mau tua, muda, sibuk, tidak sibuk, wajib. Selama dia muslim. Perhatikan lafaznya. Thalabul ilmi. Belajar agama itu faridatun, wajib ala kulli muslim. Bagi setiap muslim. Cuma memang kemampuan kita berbeda-beda. Daya tangkap kita berbeda-beda, maka sesuailah dengan kemampuan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian semampu kalian. Kemudian kata Nabi SAW, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Kalau saya perintah kalian sesuatu, laksanakan semampu kalian. Jadi kita berusaha belajar, menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW semampu kita, karena daya tangkap kita berbeda-beda. Daya tangkap orang yang sudah berumah tangga, orang yang sudah tua, beda dengan mahasiswa, beda dengan santri. Kalau orang tua sudah banyak pusingnya. Kalau santri belum ada, tinggal minta, kalau habis uang tinggal minta, kirim, langsung ada. Itu kan beda daya tangkapnya. Iya, wallahu a'lam. Mas Oding. Lanjut ke Pak Muhyiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Materi yang sudah dibahas Pak Ustaz adalah judulnya "Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau." Yang dimaksud di sini tadi bahwa terkait dengan tauhid dan ibadah. Dari judul ini ada beberapa yang kami mohon penjelasan lebih dalam lagi. Yang pertama Ustaz, terkait dengan tauhid. Kadang saya sering mendengar pernyataan bahwa kita ini sudah merasa atau mengaku bahwa Allah sudah kita ini sudah yakin bahwa kita ini hamba Allah. Kita sudah yakin bahwa kita sudah mengaku bahwa kita ini hamba Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga yakin bahwa kita ini umat Rasulullah SAW. Tapi ada yang bertanya lagi, bagaimana bahwa kita tahu bahwa Allah ini dan Rasulnya mengakui kita? Itu satu, pengakuan Allah dengan Rasul bahwa kita ini hamba dan umatnya. Jangan kita cuma mengaku tapi Allah dan Rasul tidak mengakui kita. Berikut yang kedua, ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ada istilahnya hari-hari baik. Ya, jangan aku pergi hari ini karena kayaknya tidak cocok atau apa mali dan seterusnya. Ini bisa dijelaskan mungkin. Kemudian berikutnya lagi Ustaz, perkembangan teknologi sekarang ini banyak diramalan. Ya, tidak hanya dukun yang meramal, tapi semua ilmu sudah meramal. Ekonomi sudah diramalkan. Kemudian kesehatan sudah diramalkan, cuaca sudah diramalkan, dan seterusnya. Bagaimana pemahaman seperti ini? Apa kita bisa yakini atau kita percaya atau gimana? Penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Mudah-mudahan ingat pertanyaannya. Jadi dulu ada satu kaum yang mengaku cinta kepada Allah. Kemudian Allah turunkan satu ayat untuk menguji cinta mereka. Itu surat Al-Imran ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah saya. Kembali perintah Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan memaafkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah turunkan ayat ini untuk menguji cinta orang yang mengaku cinta kepada Allah. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad, sebab itu utusan Allah. Dan ulama ijma sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Nabi dan Rasul yang paling mulia, yang paling Allah cintai adalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perbedaan pendapat. Jadi sampai seorang penyair mengatakan, "Laisa sya'nu an tuhibballah, innama sya'nu ayyuhibbakallah." Bukan yang menjadi ukuran kamu cinta kepada Allah. Semua kita mengaku cinta. Tetapi yang menjadi ukuran Allah cinta tidak sama kamu. Terus bagaimana? Kalau kita mau tahu cinta Allah cinta kepada kita, syaratnya cuma satu, fattabi'uni, ikuti saya. Maksudnya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah beliau, ikuti akidah beliau, ikuti amalan beliau. Dan beliau dakwanya itu dakwah tauhid. 13 tahun di Makkah beliau mendakwakan tauhid. 10 tahun di kota Madinah baru beliau dakwakan syariat-syariat Islam yang lain. Beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Beliau berusia 63 tahun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 23 tahun berdakwah, 13 tahun tauhid, 10 tahun syariat yang lain. Apa makna tauhid? Tauhid itu ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Mentauhidkan Allah, memurnikan semua ibadah kita hanya kepada Allah, termasuk doa. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kalau dia ibadah, berlaku tauhid, la ilaha illallah. Tidak boleh kita berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Tidak boleh berdoa kepada wali. Tidak boleh berdoa kepada syekh, gus, kiai. Tidak boleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, pasti saya akan kabulkan. Kemudian Allah mengingatkan kita semua, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, kata Allah, pasti mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Tapi Ustaz, sudah lama saya berdoa ini, kayaknya tidak ada tanda-tanda. Jamaah sekalian, di antara adab berdoa adalah yakin dan fokus. Nabi SAW mengatakan, "Wada Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dikabulkan, pasti diijabah. Tidak ada keraguan. Jangan sampai ada di dalam hati kita, mungkin nggak ya Allah kasih ini, bisa tidak ya Allah kasih ini. Jangan. Yakin pasti diterima, pasti diijabah. Dan adab yang kedua, fokus. Barangkali kita kurang fokus kalau berdoa. Lain di bibir, lain di hati. Lain dibilang, lain dipahami, menghayal. Karena itu kata Nabi SAW, "Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai dan bermain-main.
Cuma bilang amin, amin, amin. Tapi hatinya, fokusnya, pikirannya tidak tahu di mana. Atau dia berdoa dengan lisannya tapi tidak sejalan dengan hatinya. Fokus jamaah sekalian, karena doa itu ibadah. Iya. Kemudian tentang hari-hari yang baik tadi, jamaah sekalian, semua yang Allah ciptakan baik, kecuali ada dalilnya mengatakan itu buruk. Seperti apa? Seperti iblis. Itu buruk. Adanya setan, itu buruk. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung dari godaan setan dari kalangan jin dan manusia, minal jinnati wan nas. Karena itu buruk, ada dalilnya. Sekarang hari Senin sampai Ahad, mana dalilnya? Kalau hari Senin baik, Selasa buruk. Karena kalau kita mau tebak-tebakan, nanti banyak sekali pendapat. Hari Selasa buruk karena salah-salah, namanya Selasa. Yang lain lagi bilang, tidak. Menurut saya yang buruk itu hari Ahad. Karena kita tidak kerja, tidak dapat uang. Jadi, akan banyak pendapat. Dulu, di masa Aisyah, di masa Nabi SAW, sebagian orang menganggap bulan Sya'ban bulan yang panas. Maka kata Aisyah, Nabi SAW menikahi saya di bulan Sya'ban dan memulai rumah tangganya di bulan Sya'ban. Afwan, bukan bulan Sya'ban. Apa? Syawal. Iya, afwan, Syawal. Syawal itu setelah Ramadan. Sya'ban itu sebelum Ramadan. Jadi Sya'ban, Ramadan, dan Syawal. Sebagian orang di masa Nabi mengatakan Syawal itu bulan panas. Maka kata Aisyah, Nabi Muhammad menikahi saya dan mulai berumah tangga bersama saya di bulan Syawal. Maka para ulama mengatakan termasuk sunnah kalau ada keyakinan-keyakinan buruk terkait dengan waktu tertentu, termasuk sunnah kita lakukan hajatan atau pesta di situ. Iya. Jadi di bulan Syawal mereka meyakini panas, maka Nabi menikahi Aisyah, mau membuktikan bahwa keselamatan dan kecelakaan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hari atau bulan. Iya, wallahu alam. Silakan yang Ramalan. Iya, ramalan. Iya. Baik. Jamaah sekalian, beda ramalan dengan prediksi. Kalau ramalan para dukun itu diharamkan, bahkan bisa sampai tingkat kufur. Jadi kata Nabi SAW, man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Siapa yang mendatangi kahin, kahin itu jamaah sekalian orang yang sok tahu masa depan. 2012 kayaknya kiamat ini. 2010 ini yang bilang sudah mati. Ada lagi bilang 2022 kayaknya kiamat ini. Ini sekarang sudah 2026 belum kiamat. Ternyata apa? Setelah diperiksa ada proyek di situ, mau jual tanah kapling. Katanya biar tidak didapat dajjal, kita beli kaplingan di gunung. Silahkan hubungi nomor yang tertera. Ternyata bisnis juga. Iya. Jadi kata Nabi, siapa yang mendatangi orang yang sok tahu perkara gaib, al-arraf atau arraf itu kata para ulama orang yang sok tahu barang hilang, sapinya saja hilang dia tidak tahu, dia mau sok-sok tebak barang hilangnya orang. Kemudian dia bertanya kata Nabi, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman, tidak akan diterima salatnya 40 hari. Tapi kata Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, dia tetap wajib salat, karena kalau dia tinggalkan salat beda lagi hukumnya, berarti dia bukan muslim karena tidak salat. Pembeda antara muslim dan kafir adalah salat. Cuma yang tidak diterima adalah ibadahnya. Salatnya sah, tapi pahalanya tidak ada. Yang tidak diterima pahalanya. Iya. Ini kalau dia bertanya, sekedar bertanya. Kalau sekedar datang, Mbah, ini sudah 2026 ini. Sudah pertengahan. Jodoh tak kunjung datang. Bagaimana terawangannya? Bagaimana menurut Mbah ini? Iya. Jadi tolong diterawang, tolong diramal. Ini ramalan dukun ini yang tidak diterima sholatnya.
Kalau dia benarkan kata Nabi, fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Kalau dia benarkan, yang terdukung. Betul. Ini sungguh dia telah kafir kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Kenapa jemaah sekalian? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul, sampaikan wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umat, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Tidak ada yang tahu perkara gaib di langit maupun di bumi, siapapun dia, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, di sisinya lah kunci-kunci ilmu gaib, ilmu masa depan. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ramalan yang haram, ramalan dukun. Kalau prediksi jamaah sekalian, itu sekedar memprediksi tanpa meyakini dan memastikan, itu insya Allah Ta'ala tidak masalah. Iya, seperti saya bilang, sebentar saya pulang ini dari Warkop Mau-Mau, jam 7, kira-kira tunggu saya di kota sekitar jam 8, karena lagi macet. Itu kan prediksi. Barangkali saya datang jam 10, karena singgah dulu makan coto, siapa tahu. Kan itu tidak tahu, prediksi saja. Jadi beda. Ramalan itu memastikan, oh kamu ini kayaknya jodohmu tidak nampak, kayaknya kamu jomblo lagi tahun ini. Ini memastikan ini. Beda dengan ramalan. Iya. Jadi kalau prediksi saja, tidak memastikan, tidak meyakini, itu insya Allah Ta'ala tidak masalah. Iya. Wallahu alam. Ya, tadi Pak Amir. Benar. Oh ya, kalau kembali sih. Jadi kalau ada prediksi yang didasari dengan ilmu atau ada dasar ilmiahnya, tidak apa-apa saja. Itu tadi misalnya cuaca, prediksinya misalnya mulai Juni ini sudah mulai kemarau, ya, sekalipun salah ya, itu tidak jadi persoalan karena memang ada dasarnya kemudian diprediksi. Demikian juga dokter biasanya dari lihat penyakitnya bilang, Pak, kalau kita ini tidak cuci darah kayaknya umur tak tinggal 1 bulan, kalau tidak meninggal mati. Jadi kita harus cuci darah misalnya. Ini dia prediksi berdasarkan keilmuannya, sehingga dia memprediksi sesuatu sesuai dengan dia punya bidang ini. Terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin dulu Pak Ustaz sebelum bertanya ada solusi. Mengapa harus malu? Mengapa harus lawa? Rambut boleh memutih, gigi boleh ompong, kulit boleh berkeriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus. Lutut harus dibungkus. Menyesal kemudian tak ada bonus. Lansia punya semangat akhir hayat. Yang saya tanyakan ini mungkin sedikit keluar dari judul tapi tidak jawab. Ya. Satu yang saya ingin tanyakan, apakah rahasia ketenangan hidup? Satu. Yang kedua, apa kunci ketenangan hati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami persilih gantikan di tengah manusia. Maksudnya apa? Tidak selamanya hidup itu senang terus. Pasti ada ujian. Demikian pula sebaliknya, tidak selamanya itu hidup susah terus. Pasti ada yang namanya kebahagiaan. Bahkan kalau kita introspeksi diri jamaah sekalian, kita sudah hidup berapa puluh tahun ini. Mungkin masuk rumah sakit atau sakit bisa dihitung dibanding sehatnya kita. Jadi
Intinya hidup ini ada kebahagiaan dan ada ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan zikir maksudnya kata para ulama, semua ketaatan yang kita lakukan kepada Allah dianggap zikir. Salat subuh, salat 5 waktu, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, semua ketaatan yang dalam rangka beribadah kepada Allah itu dianggap zikir kata para ulama. Maka dengan zikir itu tenang hati. Dengan taat kepada Allah tenang hati. Jadi kuncinya untuk hati tenang, taat kepada Allah. Dan kalau ada ujian, goncangan, maka kita pun tahu bahwa Allah mempersilih gantikan hari-hari. Maka Nabi SAW sudah memberikan kepada umatnya kabar gembira bagi orang yang bersyukur dan bersabar. Jadi hidup ini kalau bukan bersyukur, bersabar. Sampai Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan kehidupan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya setiap urusannya baik. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidak akan didapati yang baik itu kecuali bagi orang yang beriman. Perhatikan kata Nabi di sini. Mengagumkan kehidupan orang yang beriman. Semua urusannya bagus. Dan tidak ada yang bagus seperti itu kecuali hanya untuk orang beriman. Jadi iman dulu disebut. Tapak, keyakinan, ibadah, tauhid. Kenapa bisa begitu? Nabi jelaskan. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa, kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Alhamdulillah. Laptoki. Iya. Laptoki bisnis kah? Alhamdulillah. Daripada dongko ke laptop. Nah, kalau dia bersyukur, kalau dia dapat nikmat, kata Nabi, dia bersyukur. Kalau ditimpa ujian, sabar, dia sabar. Fakana khairan lahu, itu juga bagus baginya. Jamaah sekalian, kita mau marah, emosi, kalau itu sudah takdir kita ditimpa ujian, maka tidak akan mungkin salah alamat, tidak akan mungkin kita selamat dari ujian tersebut. Iya. Jadi Nabi pernah berkata kepada sahabat, sampai 3 kali beliau ulang, la takdob, jangan kamu marah, la takdob, jangan kamu marah, la takdob, jangan kamu marah. Percuma kamu marah. Karena yang namanya ujian yang sudah pasti menimpa kita tidak akan mungkin salah alamat. Kata Nabi, jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Walakal jannah, bagimu surga. Maka yang mas kalian, yang menyebabkan Nabi kagum dengan kehidupan orang yang beriman 2. Yang pertama, kalau dia dapat nikmat syukur, kalau dia dapat ujian musibah, dia sabar. Kenapa? Karena dia tahu semuanya milik Allah dan sang pemiliklah yang paling berhak. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ibu-ibu dulu. Pasti ada dari ibu-ibu ini proses ini. Semuanya biasa ini. Kalau tidak dibantu, tidak mau bertanya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan judul, tentunya kita ingin menjadi umat Rasulullah yang mau masuk surga. Nah, ini saya tanyakan yaitu soal biasanya, langsung ke intinya Ustaz. Biasanya kita ini di sini di Sulawesi ini kalau ada orang meninggal biasanya akan khatam Al-Quran. Biasa kita dipanggil untuk ikut khatam Al-Quran, kemudian pahala bacaan tersebut dihadiahkan kepada almarhum. Yang saya tanyakan itu, kita ini bukan tidak ada hubungan kerabat, cuma kenalan atau teman. Apakah ibadah itu ada contohnya atau ada dalilnya? Kemudian kalau tidak ada, apakah itu tidak tertolak pada kita? Atau misalnya kita diundang zikir, biasanya tahun
baru atau tahun baru Islam atau tahun baru Masehi, biasa kita diundang zikir untuk awal tahun masuk tahun baru, kita doa bersama, zikir bersama. Apakah itu juga ada dalilnya Ustaz? Kemudian apakah kalau tidak ada itu, apakah ibadah kita itu tidak tertolak atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Lanjut Ustaz. Iya. Jamaah sekalian, masalah menghadiahkan pahala itu ada yang disepakati ulama, ada yang diperselisihkan. Yang disepakati itu sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama besar dari mazhab Syafi'i, seperti mengirimkan pahala, sedekah dan doa. Itu tidak ada perbedaan pendapat. Ijma ulama. Beliau nukil bahwa ulama ijma. Sedekah dan doa. Kenapa? Karena memang ada dalil dari Nabi SAW. Yang ulama beda pendapat itu tentang bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang dihadiahkan untuk orang yang telah meninggal. Sebagian ulama mengatakan sampai, sebagiannya lagi mengatakan tidak sampai. Kalau yang mengatakan sampai alasannya kan bisa dikiaskan, maksudnya dianalogikan. Kalau sedekah dan doa saja sampai, apa bedanya dengan bacaan Quran? Sebagian lagi mengatakan tidak sampai. Kenapa? Karena itu perkara gaib. Kita tidak tahu perkara gaib kecuali setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulnya mengabarkannya, sampai atau tidak. Maka jamaah sekalian, kita sebagai umat atau orang yang belajar, maka kita lihat pendapat ulama mana yang lebih kita rasa atau kita anggap benar, yang sesuai dengan dalil. Kalau kita kiaskan semua, nanti lama-lama ada orang bilang ke bapaknya, Pak, jangan lagi sholat, tenang lagi. Nanti saya sholat, kuniatkan ke bapak kalau mati. Gampang dia. Ibu juga tidak usah, mau tas saja. Pagi pagi baru datang sholat. Nanti saya yang sholatkan, nanti saya yang bayar. Nanti saya kirimkan kepada kita pahalanya. Nanti berkembang lagi. Jadi kalau dikiaskan itu berarti hampir semua bisa dianalogikan. Tapi kalau kita ikut pendapat yang mengatakan ini kan perkara gaib, kalau ada dalilnya baru kita yakini. Kalau tidak ada, tidak boleh kita yakini. Nah, itu kalau kita condongnya ke situ, maka kita katakan yang tidak ada dalilnya, maka kita tidak yakini itu bisa sampai. Iya. Namun jamaah sekalian, yang namanya perbuatan anak, walaupun dia tidak niatkan untuk orang tuanya, otomatis orang tuanya dapat. Itu kalau anak. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa laysa lil insan illa ma sa'a. Tidak ada yang akan dituai, didapatkan, dihasilkan oleh manusia kalau dia sudah meninggal, kecuali apa yang dia usahakan. Dan anak itu bagian dari usaha orang tua. Bagian dari usaha orang tua. Jadi semua kebaikan anak akan secara otomatis sampai kepada orang tuanya. Iya. Ini yang kita pilih karena lebih sesuai dengan akal dan lebih dekat dengan dalil. Kalau tidak ada yang menyebutkan sampai, jangan kita yakini. Kalau ada yang menyebutkan sampai, tiba-tiba ada orang, ada Ustaz, ini ayatnya atau hadisnya. Oh iya betul, kita yakini. Kalau belum ada, belum disampaikan, kita berhenti dulu, stop dulu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti amalan yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Tanya dulu. Kan kita muslim, diberikan akal. Sekarang sudah belajar, ikut-ikut kajian. Tanya dulu, ada tidak dasarnya itu? Iya. Ada tidak dasarnya itu? Kalau ada, ini ayatnya, ini haditsnya. Alhamdulillah kita ikuti. Kalau tidak, maka Allah jangan, kata Allah, jangan kamu ikuti amalan yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basar wal fu'ad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati,
kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maksudnya apa? Kalau dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, maka Allah akan memberikan kepadanya balasan yang baik. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dia. Jadi dilihat dulu, dipastikan dulu. Iya. Ditanya dulu ustadznya atau orang yang melakukan itu. Ada tidak dasarnya ini ustadz? Dari ayat, dari hadis. Ya mas sekalian, orang yang mau demo saya di bundaran HI, ditahan sama aparat, dia bilang apa? Apa dasarnya Bapak tahan saya? Ini saja ini masalah dunia minta dasar. Masa kita masalah akhirat tidak minta dasar? Mana dasarnya ini? Mana ayatnya, mana haditsnya? Di surat mana? Di hadits mana? Kalau tidak ada, kayaknya saya tidak dulu deh, karena saya belum tahu alasannya. Kalau kita sudah bisa kasih tahu, baru saya ikut. Itu yang paling bagus. Iya. Wallahu a'lam. Iya. Iya, sama ditanya semua. Yang kita belum tahu, tanya. Jangan tanya ustadz di warkop. Tanya ustadz yang undang. Jadi ditanya intinya. Semua sebelum kita lakukan, kita harus tanya dulu. Iya. Kalau tidak, kita bilang, mohon maaf, saya tidak berani dulu. Saya belum bisa lakukan karena saya belum tahu dasarnya. Karena Allah akan bertanya kepada kita dan hati, pendengaran dan penglihatan akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Wallahu a'lam. Sudah jelas? Masih ada ibu-ibu? Ya, sesi terakhir umum, Muhyiddin lagi atau dari Pak? Ya, 2 pertanyaan saya Pak yang terakhir. Pas 2 ini. Iya, Terima kasih yang keduanya Pak Ustaz. Ya bukan malu cita-cita dengan teman ini. Sebelum nanti ditanya dulu Ustaz. Terkait dengan memberi buka puasa Ustaz. Ini teman cerita bilang, bagaimana itu nih? Ini ada jemaah yang membawa kue ke masjid untuk buka istilahnya ini. Sampai di masjid 5 biji nih kuenya dikasih semua anak yang tidak puasa. Saya ditanya bagaimana itu? Karena ada hadisnya bahwa barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang berpuasa tanpa dikurangi pahalanya orang berpuasa. Kemudian bagaimana ini tadi dapat kira-kira, karena yang dikasih itu yang makan kuenya orang yang tidak, anak-anak yang tidak puasa makan kuenya. Jadi saya Ustaz, itu satu. Kemudian yang kedua Ustaz, ini juga di bulan Ramadan lalu ini pengurus dia sudah umumkan bahwa kita akan mengadakan buka bersama di masjid. Setelah itu beberapa jemaah yang menyumbang dan banyak ratusan juta dia punya dana yang masuk. Setelah diadakan acara ternyata lebih dananya. Ini dana yang lebih, akhirnya panitia berebut. Kalau begitu kita pakai saja membangun masjid. Bagaimana itu? Saya bilang tidak bisa saya jawab karena itu tadi untuk buka puasa. Dia bawa ke pembangunan, apakah bisa atau tidak? Mohon penjelasannya dari kedua persoalan yang terima kasih. Iya. Baik, jamaah sekalian, memang ada hadis dari Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu ajri mithli sha'im. Atau kama qala Nabi SAW, barang siapa yang memberi buka puasa bagi orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Iya. Nah, kalau misalnya dia sudah berikan ke masjid dan dia sudah niatkan untuk buka puasa, maka orang yang memberi ini sudah mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya dan setiap orang hanyalah akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi dia sudah niatkan untuk buka puasa, dia bawa ke masjid itu kuenya. Nah, setelah itu
Ada 5 orang anak yang tidak puasa, makan. Iya. Ya. Baik. Jamaah sekalian itu tadi dia sudah dapatkan apa yang dia niatkan. Karena tidak mungkin juga pengurus masjid bilang, mana ciri-cirinya kamu puasa? Coba lihat tanda-tandanya kamu puasa. Atau dia sudah mau kasih masuk di mulutnya ya. Kita minum. Nah, itu kan tidak mungkin kita lakukan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Wa aslihu baina akhwaykum, damaikan 2 orang yang bertengkar di antara kalian. Jadi orang yang bertengkar kita damaikan, bukan kita tambah lagi permusuhan hanya karena masalah kue. Iya. Baik, itu yang pertama. Jadi dia telah mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian yang kedua tadi, jamaah sekalian, kalau dana itu diperuntukkan untuk buka puasa, asalnya untuk buka puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat penghuni surga di surat Al-Mu'minun, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Orang-orang yang terhadap amanah yang dititipkan dan janji yang dia sebutkan, mereka menjaga. Jadi kalau amanahnya untuk A, ya untuk A. Untuk buka puasa, maka untuk buka puasa. Walaupun sama-sama kebaikan, bangun masjid juga bagus. Namun jamaah sekalian, kalau memang itu sudah cukup dan memang kita lihat lebih maslahat, lebih bagus kita arahkan ke masjid, maka tidak ada salahnya kalau kita hubungi yang pemilik uang ini, pemilik dana ini. Kita pahamkan, kita berikan gambaran bahwasanya alhamdulillah ini uang buka puasanya kayaknya sudah cukup. Orang sudah malas puasa di sini. Iya. Atau mungkin ada donatur baru yang berikan buka puasa misalnya. Karena habis dengar kajian di warkop mau kembali semangat puasa. Tapi ada donatur baru. Ini uangnya ini bisa diarahkan tidak ke masjid karena saat ini masjid butuh perbaikan misalnya. Insya Allah Ta'ala segala sesuatu yang dibahasakan, dibicarakan dengan baik, itu akan bagus hasilnya. Kecuali kalau orang itu masa bodoh atau malas atau seakan berkuasa, ini yang menjadi masalah. Iya. Jadi itu saja. Wallahu alam. Iya. Mungkin sudah ada pertanyaan. Saya kira waktu juga ya. Kalau kita dapat pengacara, semoga apa yang dibahas